Karena dialah Allah satu-satunya zat yang berhak kita puji dengan pujian-pujian yang tinggi. Kita puji dengan pujian-pujian yang banyak dan sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rahmat dari langit dan baru saja mengguyur kita. Maka kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita telah diguyur dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memuji Allah, tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Judul khutbah kita hari ini adalah lisanmu cerminanmu. Judul ini diambil dalam sebuah pepatah Arab, di mana pepatah itu berbunyi, lisanul mar'i miftahu qalbihi. Lisan seorang hamba adalah kunci dari hatinya. Apa maksudnya? Lisan seorang hamba adalah kunci dari hatinya. Maksudnya adalah dua ayat yang sudah kita bacakan di awal khutbah dalam khutbatul hajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa, Allah perintahkan kita ucapkanlah, berbicaralah dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lurus. Konsekuensinya, buahnya, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat berikutnya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki semua amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu pula buah yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Ayat yang begitu mulia yang sering kali kita dengarkan dibacakan oleh para khatib di atas mimbar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah perintahkan dua, takwa dan jaga lisan. Maka Allah hadiahkan dua. Allah perbaiki semua amalan dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa luar biasanya suatu amalan, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Dan para ulama tafsir menjelaskan bagaimana bisa, kok bisa Allah perintahkan kita jaga lisan, tapi Allah hadiahkan, Allah perbaiki amalan-amalan yang lain. Para ulama menjelaskan, di antara penjelasannya adalah ketika kita sudah mampu menjaga lisan, maka lebih mudah bagi kita menjaga tangan, lebih mudah bagi kita menjaga kaki, lebih mudah bagi kita menjaga mata. Oleh karena itu, lisan punya peran yang sangat penting dalam amalan seorang hamba. Dan jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, sebaik apapun amalannya, sesoleh apapun dia terlihat, akan tapi ternyata lisannya masih suka menyakiti orang lain, lisannya masih suka menusuk tetangganya, lisannya masih suka menggunjing temannya, lisannya masih suka menggibah pemimpinnya, maka bisa dipastikan jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ada yang tidak beres dari amalannya. Akan tetapi jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ketika orang sudah bagus amalannya, sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sudah sesuai contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit demi sedikit lisannya ikut baik dan berubah. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kalau mau ngukur sejauh mana hijrah saya,
sejauh mana perbaikan saya, sejauh mana pemahaman agama saya, sejauh mana pengamalan saya terhadap syariat Islam, maka lihat lisan ini. Seringkah kita setelah berucap kemudian merenung lalu meminta maaf ke orang lain? Atau kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu merenung dulu baru berucap? Maka amalan menjaga lisan adalah amalan yang sangat luar biasa. Kemudian jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya, apa hubungan lisan dengan hati? Sementara di pepatah Arab tadi bilang lisanul mar'i miftahu qalbihi. Lisan seorang hamba itu kunci dari hatinya. Hubungannya adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh kita semua ini ada daging, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini, kalau segumpal darah ini baik, maka baik semua anggota badan yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau anggota badan ini rusak, anggota badan ini jelek, anggota badan ini durhaka, maka durhaka semua anggota badan yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya daging itu adalah al-qalbu. Al-qalbu kalau secara bahasa Indonesia sering diartikan hati, tapi hakikatnya jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, bukan hati atau seperti yang kita pahami itu liver. Lebih jauh dari itu adalah hati yang dimana kita merenungkan, maka lebih cocok artinya yaitu jantung. Kenapa? Karena jantung berhubungan dengan semua anggota badan, berhubungan dengan tangan, berhubungan dengan otak, dengan mata, dengan kaki, dan seluruh anggota badan. Maka apa korelasinya jamaah kaum muslimin? Allah perintahkan jaga lisan, maka Allah perbaiki amalan yang lain. Sementara Nabi kabarkan jaga hati, perbaiki hati, maka anggota badan yang lain akan baik. Korelasinya, hubungannya adalah lisan menjadi wakil nyata bagi hati. Hati sesuatu yang batin, sesuatu yang gak bisa dilihat, tidak bisa direkam kecuali dengan alat-alat canggih. Yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, yang bisa didengar langsung adalah suara yang keluar dari lisan kita. Makanya dalam pepatah Arab tersebut dikatakan lisanul mar'i miftahu qalbihi. Lisan seorang hamba kunci dari hatinya. Ketika hatinya sering berpikiran jorok, sering berpikiran kotor, maka yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang kotor. Ketika hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, yang keluar dari hatinya adalah dendam dan amarah. Ketika hatinya dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan takwa, dipenuhi dengan tawakal, dipenuhi dengan zikrullah, maka seperti itulah yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ketika kita berusaha memperbaiki lisan, secara tidak langsung kita sedang menata hati kita. Begitu pula ketika kita berusaha melatih hati kita, konsekuensinya adalah kita akan melatih lisan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, di ayat tadi, di hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk jaga lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbing kita untuk jaga hati. Ketika kita jaga lisan, secara tidak langsung kita sedang jaga hati. Ketika kita sedang jaga hati, mau tidak mau kita akan jaga lisan kita. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, orang-orang yang pintar,
Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang berpikir baru berucap. Sementara orang-orang bodoh, kebanyakan mereka latah. Apa latahnya? Berucap dulu, baru mereka renungkan apa hakikat ucapannya. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, di antara perkataan para ulama yang luar biasa tentang lisan, Yahya bin Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yufsidun nammam ma la yufsidus sahiru syahron. Seorang nammam, seorang tukang namimah, tukang adu domba. Tukang adu domba lain nuntun tatando, lain nuntun taari. Beda ngomongnya di hadapan kita, di hadapan teman kita lain lagi omongannya. Seperti itulah nammam, orang-orang yang suka adu domba. Maka perkataan Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, seorang nammam, orang tukang adu domba, itu jauh lebih merusak ketimbang tukang sihir. Kenapa? Karena seorang tukang adu domba bisa memporak-porandakan satu rumah tangga, yaitu prestasi yang bisa dilakukan oleh tukang sihir selama sebulan. Pakai sihir sebulan baru porak-poranda rumah tangganya. Akan tapi tukang adu domba, orang-orang yang tajam lisannya, suka mengadu orang lain, maka dia bisa memporak-porandakan jauh lebih parah daripada tukang sihir tersebut. Maka tak jarang jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, tukang sihir itu merangkap sebagai nammam. Dia menjalankan ilmu sihir, dia sekaligus menjalankan lisannya yang tajam. Di depan berkata lain, di belakang bercerita lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita dan hati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Di khutbah pertama sudah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang mulianya menjaga lisan. Ketika seorang hamba mampu menjaga lisan, maka Allah perbaiki amalan-amalannya yang lain. Kemudian kita juga sudah bacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menjaga hati. Dan ternyata lisan dan hati ini punya keterkaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun." Kalimat, perkataan yang baik adalah sedekah. Maka koreksi kita hari ini, dari tadi subuh sampai sekarang Jumat, kalimat apa saja yang sudah keluar dari lisan kita. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, lisan kita yang sesungguhnya bukan di depan kamera, bukan di dalam sosmed, bukan di depan teman-teman kita, bukan di kantor kita, tapi lisan kita sesungguhnya ada di hadapan istri-istri kita, ada di hadapan anak-anak kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus perangainya kepada keluarganya sendiri. Perhatikan lisan Anda kepada orang tua Anda. Perhatikan lisan Anda kepada saudara-saudara Anda. Perhatikan lisan Anda kepada istri dan anak Anda. Kalau selama anak Anda hidup 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya, seberapa banyak kalimat buruk yang keluar dari lisan Anda? Kalau para peneliti Jepang mendatangkan kesimpulan bahwasanya molekul air bisa berubah dengan perkataan, air saja yang tidak berakal bisa berubah, maka bagaimana lagi anak-anak kita yang punya hati, yang sel-sel mereka 70%-nya badan mereka terdiri dari air, yang telinga mereka bisa mendengar, menangkap getaran gelombang,
yang setiap hari kita katakan dia nakal, tidak bisa diatur, tidak bisa dinasehatin dan semisalnya, maka seperti itulah yang terjadi. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, di khutbah kedua ini kita sampaikan beberapa tips agar seseorang, agar kita khususnya bisa menjaga lisan dan bisa memperbaiki hati. Tips yang pertama, hendaklah seorang berpikir sebelum berbicara. Jangan dibalik. Ketika kita balik, maka kita akan berbicara dulu baru berpikir. Seperti orang-orang yang latah, dikagetin latah, yang keluar adalah kebun-kebun binatang. Seperti itulah ciri orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh adalah berbicara dulu baru berpikir. Adapun orang-orang yang bijak, mereka berpikir dulu baru berbicara. Kemudian tips yang kedua jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kurangi banyak berbicara dan banyak komentar. Kenapa? Kalau saat kecil, saat kita masuk usia balita, kita diajarkan untuk berbicara. Tapi saat kita dewasa jemaah kaum muslimin, kita dilatih, dibimbing untuk belajar diam. Saat kecil bicara itu susah, saat dewasa ternyata diam itu jauh lebih susah. Makanya Nabi SAW bilang, ucapkan yang baik atau diam. Kemudian jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, tips selanjutnya, seperti perkataan orang-orang tua kita dulu, ucapan adalah doa. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan sebelum didengar oleh orang lain, pertama kali didengar oleh kita. Sebelum masuk ke telinga kita, yang lebih mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah bagian dari harapan kita. Berapa ratus kali, berapa ribu kali kita ucapkan kalimat-kalimat negatif kepada anak kita. Maka tipsnya adalah ucapkanlah apa yang ingin kita rasakan. Jangan menegaskan perasaan yang sedang kita rasakan saat itu. Misal, ketika Anda capek, ketika Anda lelah mendidik anak, membimbing anak, maka jangan ucapkan saya capek. Akan tetapi ucapkan saya sangat senang jika kamu berhasil nanti wahai anakku. Sebagaimana orang-orang Arab dahulu, bahkan sampai sekarang mereka punya budaya, kalau marah mereka sambil berdoa. Allah yahdik, hadakallah. Semoga Allah memberimu hidayah. Maka ini adalah budaya yang baik yang patut kita tiru. Kemudian tips terakhir jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, agar kita bisa menjaga lisan kita, yaitu kita perbanyak diam. Khususnya kita menghindarkan diri dari berucap hal-hal yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang banyak bercanda dan tidak mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing lisan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama